Saudara, dunia pendidikan pondok pesantren di Indonesia kembali tercoreng. Berbagai pelecehan seksual terhadap santri terkuak. Pelakunya mulai pengasuh, guru hingga pemilik pondok pesantren. Lalu bagaimana cara memberikan perlindungan lebih baik kepada anak didik di pesantren? Berikut segmen Kas Booster Pagi, Info Kriminal. Saudara, pesantren sejatinya jadi alternatif pendidikan bagi siswa yang ingin mendalami ilmu agama. Tapi sayangnya, tindakan pelecehan seksual yang belakangan marak menimpa sejumlah santriwati tak ayal mencoreng kredibilitas pesantren. Lalu bagaimana caranya mencegah pelecehan seksual di pondok pesantren? Pertamanya mah yang dikatakan cuma takut, nggak berani ngomong dia, mama takut. Itu yang sambil nangis dia hanya itu yang dikatakannya, nggak ada yang lain. Takut. Ya kalau saya dipeluk sama bapaknya dipeluk, takut sama siapa? Ya akhirnya dia cerita. Bahagia sekaligus geram, mungkin itulah yang dirasakan. Kehadiran cucu tentu hal yang didambakan, tapi tentu jadi berbeda jika sang bayi dilahirkan dari anak yang berusia remaja 14 tahun. Siapa sangka, niat menaikkan tarif kehidupan lewat sekolah agama gratis justru menjadi petaka. Putri kesayangan mereka jadi satu dari belasan korban kejahatan seksual HW sang pemilik pesantren. Total 9 anak dilahirkan dari 8 korban perbuatan bejat pelaku. Di tempat yang seharusnya mengajarkan pendidikan inilah, para santriwati yang tak berdaya justru dicabuli. Mirisnya bayi-bayi yang terlahir itu dieksploitasi dengan menyebut mereka sebagai anak yatim demi mendapat belas kasihan para dermawan. Jadi bagaimana detail, ini psikolog kami yang menanyakan bagaimana kejadian merinding. Anak-anak yang masih rata-rata di bawah 13 tahunan gitu ya, mereka waktu itu belajar diperlakukannya seperti itu. Dengan tangan terborgol dan wajah tertunduk malu, RP digiring menuju ruang pemeriksaan Mapolres Ogan Komering Ilir. Pengajar di salah satu pondok pesantren ini dibekuk karena mencabuli 12 santri laki-laki. Kejahatan tak bermoral ini terbongkar dari laporan orang tua salah seorang korban. Jadi kau ngancam santri kau dengan kalau tidak melakukan perintah kau, maka santri itu akan dilaporkan salah satu pondok pesantren ya, di Oki ya. Modus pelaku mencari murid yang tidak memakai sarung sehingga harus dihukum. Namun para korban justru dibawa ke sebuah ruangan dan menerima perbuatan tak senonoh. Sudah berkali-kali, mulai dari bulan Oktober awal sampai kemarin sore tepatnya, yang mana langsung dilaporkan kepada kita langsung melakukan penangkapan. Untuk korban ada 12 orang, inisialnya anak-anak bervariasi umurnya, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Perilaku tak pantas juga dilakukan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pinrang. Menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, pelaku melecehkan 4 santriwati sejak bulan Februari hingga September lalu. Modusnya, korban yang sedang mendapat giliran piket diminta membersihkan ruangan kantor pelaku sebelum dicabuli. Kasus ini terbongkar setelah seorang korban bersama orang tuanya melaporkan kepada polisi. Memberikan semacam kasih sayang, dari pengakuannya kasih sayang kepada korban ini. Bentuknya seperti apa itu? Dari hasil investigasi kami, korban dari keterangan korban
oknum Ustaz UA ini mencium jidat, pipi, dan bibir dari korban. Untuk sementara dia berhenti sekolah karena trauma dengan kejadian yang menimpa dia di tempat dia bersekolah di pesantren. Kelakuan guru, pengurus hingga pimpinan di sekolah agama jelas membuat dunia pendidikan pondok pesantren tanah air tercoreng. Sudah saatnya berbagai pihak termasuk Kementerian Agama membenahi sistem pengawasan di Ponpes dengan serius. Perlu juga untuk melakukan semacam warning, pembinaan terhadap pesantren-pesantren yang dinilai punya potensi atau bahkan telah terjadi kekerasan di sana, karena ini bukan persoalan terdaftar tidak terdaftar lagi, tapi persoalan bagaimana anak-anak bangsa, santri-santri terlindungi baik secara fisik maupun psikisnya untuk menimba ilmu agama, bukan untuk menjadi korban dari kekerasan yang sebutlah berulang terus-menerus. Dan ini sangat menyakitkan. Lalu bagaimana cara mencegah terus berulangnya kekerasan seksual di pondok pesantren? Saudara, sudah sepatutnya orang tua sejak awal harus teliti dalam memilih pesantren yang terbaik bagi anak. Tidak hanya status pesantren, pastikan juga calon pendidik memiliki akhlak yang baik dan juga kredibel. Sinergi antara masyarakat, pengurus, guru dan juga orang tua dalam memantau pesantren harus ditingkatkan. Kemudian pesantren yang menerapkan literasi ramah anak bisa menjadi pilihan Anda. Terakhir, pastikan juga pesantren harus jujur dan juga terbuka agar terhindar dari kejahatan seksual pada anak. Ya saudara, beragam kebijakan terkait pondok pesantren tentu bisa terrealisasi jika ada peran serta orang tua hingga masyarakat. Dorongan untuk terciptanya perlindungan yang lebih baik kepada anak didik mengemuka. Jangan sampai harapan tinggi justru berakhir ironi. Demikian info kriminal kali ini. Saya Tabita Putri bersama juru kamera Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.